Tuhan itu mengizinkan saya mengalami suatu masalah yang besar di dalam keluarga saya. Walaupun sampai saat ini masalah itu pun belum benar-benar selesai, tapi saya sungguh mengalami kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya kekuatan baru, memberikan saya kekuatan baru untuk saya kembali berani keluar dan mau memuji Tuhan gitu. Jadi kemarin ini saya mengalami seperti kayak ada kuasa yang menguasai saya gitu loh, kuasa kegelapan. Karena memang di keluarga besar ini lagi ada urusan masalah keluarga besar. Biasalah kalau urusan rumah orang tua, kalau orang tua udah nggak ada gitu ya. Saya nggak mau terlalu cerita dari sana ya, tapi saya mau cerita yang khusus. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menolong saya, melepaskan saya dari kuasa kegelapan itu. Kira-kira 2 minggu yang lalu, itu memang saya habis pulang dari rumah orang tua saya. Saya memang biasa setiap minggu mengunjungi rumah orang tua saya. Dan karena kasus rumah orang tua saya ini memang belum selesai, saya sebenarnya sudah merasa dari awal masalah itu belum selesai, ada kuasa yang terus mengganggu saya, keluarga saya. Tapi yang saya sungguh-sungguh rasain tuh diri saya sendiri. Kalau suami kadang-kadang cuma kayak, itu perasaan kamu, itu perasaan kamu gitu. Tapi semakin kesini itu kuasanya semakin kenceng gitu loh, semakin parah lagi dia nginin saya gitu. Saya pulang dari rumah mami saya, selalu ada dorongan saya tuh berdoa rosario. Biasa saya di mobil, jadi saya nggak banyak ngomong sama anak, sama suami, nggak banyak ngomong. Saya di sepanjang jalan berangkat ke rumah mami saya, almarhum mami saya, itu selalu rosario. Selesai rosario, koronka, selesai koronka, rosario pembebasan, ya muter di situ aja saya doa. Gitu. Karena saya merasa nih ada kuasa yang terus kayak ngejar-ngejar saya gitu. Dan saya pengen supaya setiap kali saya berangkat dari rumah mau ke tempat orang tua saya itu, biar perjalanan saya selamat gitu. Karena waktu itu juga kejadian berapa kali, nggak tahu kenapa, entah saya mungkin dikasih sensitivitas, saya nggak tahu ya. Karena memang saya ingat waktu doa PDKK atau pada saat pencurahan Roh Kudus, terus di rumah saya juga mohon Tuhan berikan saya kepekaan. Saya pernah meminta seperti itu. Terus jadi saya selalu ngerasa, ini ada sesuatu yang nggak bagus di kuasa kegelapan. Sampai pulang dari rumah orang tua saya, itu saya udah ada rasa nggak enak. Pulang pun berdoa terus. Pada saat pulang itu kejadian sekali ban kempes di tengah jalan tol gitu kan. Di situ saya berdoa terus. Itu doanya belum kelar, tapi kan akhirnya jadi berhenti doa saya. Udah gitu anak saya 2 masih kecil kan, perempuan. Nah ini suami satu sendiri. Hujan lagi gerimis lagi, waktu itu hujannya besar. Tapi saya doa terus, Tuhan hujannya kasih berhenti Tuhan. Hujannya terus kecil, rintik-rintik. Tapi kan suami saya sendiri susah dong ituin ban gitu ya. Aku bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan ada yang tolong Tuhan, siapa kayak gitu. Sebenarnya tahu-tahu ada yang patroli gitu ya, membantu suami saya. Itu pertama saya ngerasa pertolongan Tuhan. Saya yakin itu pertolongan Tuhan. Terus saya pada minggu berikutnya lagi saya ke rumah orang tua saya. Itu sama. Saya doa, saya ada perasaan nggak enak. Wah, nggak enak. Saya doa terus pulang. Sepanjang jalan sampai, saya selalu usahakan sampai rumah saya doa. Paling nggak sampai saya capek gitu ya. Sampai udah deket, udah di Cempaka Putih. Nah, kadang saya berhenti baru doanya. Terus itu seringkali udah beberapa kali tuh mau terjadi kayak kecelakaan gitu. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini kemarin ini baru terjadi. Itu saya doa, itu entah kenapa tuh saya nangis. Karena memang sih satu sisi ini saya merasa nih kuasa ini dia udah coba nyerang saya dengan yang satu, istilah gagal. Dia kasih saya lagi serangan yang lain. Yang saya rasain ini kuasa seperti pengen memisahkan saya sama suami saya gitu. Itu yang saya rasain, batin saya. Ada sedikit keributan jadi sering ribut gitu. Sampai akhirnya situ di jalan saya memang doa terus, dan nggak tahu kenapa tuh air mata ngalir aja doa. Sambil rosario, sambil koronka, sambil doa rosario pembebasan. Dan satu lagi saya tambahin yang belakangan itu,
darah Yesus patahkan, hancurkan segala macam kuasa kegelapan itu satu putaran. Saya ulang-ulang terus. Itu nangis air mata, nangis aja gitu ya. Udah deket di Cempaka Putih, nah itulah hampir kejadian lagi juga kecelakaan. Di situ langsung saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir itu sebelum sampai Cempaka Putih itu saya nangis, itu saya langsung juga ada rasa dorongan mengucap syukur gitu loh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lindungi keluarga, lindungi aku, lindungi keluarga. Setelah kejadian itu, saya punya anak yang satu ini agak spesial. Jadi saya nggak tahu, mungkin dia mengalami trauma atau memang apa, saya nggak tahu juga. Jadi ini saya janjiin anak saya, ayo mau ikut ke gereja nggak? Karena dia kalau setiap gereja nggak mau. Kalaupun ikut di gereja, pada saat homili dia pasti kabur. Saya nggak tahu alasannya apa. Pokoknya dia ada aja alasannya. Ngumpet di kamar mandi. Sama setiap kali Romo udah mau berkat, dia juga nggak mau. Gitu. Jadi saya janjiin dia karena dia ini kan dia minta ikut komuni pertama. Saya kan bilang kalau kamu ke gereja itu komuni sering keluar, bagaimana kamu minta ikut kursus komuni pertama? Jadi syaratnya kamu harus ikut ke gereja dari awal sampai akhir. Saya bilang, akhirnya oke, mama aja mau. Ternyata ya begitu lagi ngumpet di kamar mandi. Cuma ya udah, saya sabar aja lah. Udah. Nah itu saya saat itu saya ke gereja ke Bonaventura. Saya ke gereja di Bonaventura. Saat gereja Bonaventura ada pengumuman tentang konsultasi hukum. Sebenarnya saya udah pernah dengar juga di Bona itu ada dorongan mau ke sana, tapi selalu seperti gimana sih, ada yang nahan, batal terus. Sampai kemarin entah kenapa nih di hati, kayaknya minggu besok harus ini ketemu konsultasi hukum ini. Tuh, saya ada niat gitu. Tuhan, saya nggak tahu apakah nanti orang itu akan terima saya atau enggak, atau saya akan ketemu orang itu atau tidak. Pokoknya saya harus, dorongan hati saya. Sampai satu ketika minggu itu datang, itu selama berminggu-minggu itu saya sudah sering doa. Terkadang saya merasa seperti kayak dibangunin gitu, jam 1, jam 2 dan saya sering doa dari jam 11 malam biasanya, jam 11 malam sampai kadang jam 1 sampai jam 2 itu doa, macam-macam doa. Dan yang jam 12 malam biasa saya seringnya koronka, itu yang sering saya koronka, terus nanti saya rosario, buku doa. Nah, jadi saya merasa dari doa-doa saya yang itu tuh Roh Kudus seperti menuntun saya, sampai yang saya akhirnya mempunyai dorongan untuk bertemu dengan hukum itu, konsultasi hukum. Akhirnya saya ke gereja bersama anak saya lagi, yang istilahnya saya janjiin, kamu sekali lagi ya, kasih kesempatan, mama kasih kesempatan. Akhirnya dia mau ikut, walaupun pada akhirnya juga masih kayak gitu lagi. Udah, saya anterin dia pulang karena hari itu konsultasi jam 10, jadi saya misa aja 6:30. Saya anterin anak saya pulang ke rumah, akhirnya saya balik lagi ke gereja. Bertemulah akhirnya saya, walaupun perlu nunggu waktu. Setelah konsultasi, Bapak itu cuma bilang kasih saran 2 saran, 3 saran, terus setelah itu Bapak itu cuma bilang, Ibu sehat-sehat ya. Sudah berapa lama ini Ibu berjalan? Sama orang tua saya meninggal ini tahun yang keempat di Januari ini, gitu kan. Terus Ibu sehat-sehat ya. Kalau misalnya Ibu ada perlu apa, konsultasi lagi saya datang aja. Cuma kita memang sebulan sekali. Nah, iya. Setelah itu saya ada dorongan, saya mau berdoa di Gua Maria. Saya berdoa di Gua Maria. Di Gua Maria saya rosario, terus saya koronka lagi terus saya doa yang kuasa. Doa kuasa itu saya nangis lagi karena apa? Saya satu ingat juga memang lagi ada masalah sama suami, kan itu dorongannya tuh saya tuh kayaknya mau pisah, itu yang didorong saya gitu. Dan saya tuh istilah gimana ya, satu sisi ada masalah keluarga, satu sisi rumah, terus anak-anak, jadi seperti semua tuh ditumpahin ke saya masalah itu.
Jadi mungkin itu beban saya, sungguh-sungguh ngerasa saya tuh udah nggak kuat deh gitu rasanya saat itu. Sampai saya istilahnya nangis. Sampai satpam di gereja Bona itu berapa kali motoin saya berasa kan gitu ya, dia yang foto. Jadi keliling, ini orang kok masih doa, mungkin begitu kali, ini orang masih doa gitu. Itu pada saat lagi doa, saya merasa saya cuma gini, Tuhan ampuni dosa saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya, selamatkan saya Tuhan. Itu ada angin keras, saya berasa ada angin kenceng gitu niup saya. Walaupun memang sih cuacanya kan istilahnya memang mendung gitu kan, tapi saya merasa itu seperti kayak sapaan Tuhan gitu. Setelah saya udah merasa cukup doa saya cuma mandang Bunda Maria, saya mau kemana ini? Bunda Maria, saya mau kemana ini? Saya pulang kah? Atau saya ke rumah saudara saya kah? Atau ke rumah kakak saya kah? Saya diam lagi. Bunda Maria, tapi saya punya tanggung jawab, di rumah ada anak 2. Apa saya tetap di gereja ini Bunda gitu kan? Karena saya sempat berpikir mau ikut misa lagi yang sore gitu loh. Karena saya merasa Tuhan, saya butuh Tuhan gitu loh. Saya butuh Tuhan gitu, saya butuh pertolongan Tuhan. Tapi akhirnya saya mutusin, Bunda, saya punya tanggung jawab. Di rumah ada anak-anak saya 2. Saya pulang aja Bunda. Akhirnya saya pulang. Yang tadinya maksudnya saya udah langsung niatin, saya nggak mau membahas apapun masalah yang pernah sempat diomongin yang pada akhirnya jadi ribut sama suami saya langsung ambil keputusan, udah selesai. Baik, mungkin karena terlalu lama ya. Jadi saya singkat aja lagi. Jadi intinya akhirnya saya sampai rumah sudah mengambil keputusan untuk tidak membahas itu. Akhirnya saya langsung bilang, apa yang pernah kita bahasin ini sudah, saya tidak mau bahas dulu, jadi nanti aja gitu. Setelah masalah saya yang ini selesai baru nanti kita akan bahas gitu. Dan saya merasa bahwa kuasa Tuhan itu sudah membebaskan beban saya pada saat saya itu berdoa gitu. Sebenarnya sih masih panjang ini, tapi mungkin waktu masih ada yang kegiatan lain, jadi mungkin nanti aja saya ada itu lagi ya, sharing. Cuma saya hanya menyatakan bahwa kuasa Tuhan sungguh besar kalau kita memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan kepada kita. Itu. Terima kasih Bu Veronica untuk kesaksiannya. Mari saat ini kita mau kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Pintu Porta Santa sudah dibuka ya, inilah tahun peziarahan pengharapan. Dan inilah tahun jubileum, tahun Yobel. Tidak
yang besar, dengan kasih setianya. Kita mau memuji Tuhan Allah kita lebih lagi. Pada kasih setianya sungguh nyata, sungguh ajaib dan sungguh besar. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Dan alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah kasih setianya, kasih setianya nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan Allah kita, Allah yang sungguh baik dan sangat baik. Kita mau kembali, duduk. Kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita mau rasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kalau mungkin ada lika dan liku kehidupan yang kita alami, jatuh dan bangun, naik dan turun, tetapi Dia Allah yang senantiasa hadir, senantiasa menyertai kita. Dan saat ini kita mau datang lebih dekat lagi di hadapan Tuhan, di pelataran kudusnya, seperti pintu yang terbuka. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk kita. Dan saat kita datang di hadapannya, setiap keletihan kita, kelesuan kita, ataupun beban berat kita, Ia gantikan dengan kelegaan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, karena Dia Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kita. Suci
Sucikan dan kuduskan hati ini, Sucikan dan kuduskan layak menghadap hadirat-Mu, untuk menghadap Engkau selalu dan selalu. tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada
Anak-anakku yang terkasih, hendaklah engkau selalu mendekat kepadaku. Hendaklah engkau selalu peka dan mendengar apa yang aku inginkan daripadamu. Lakukanlah firman-Ku dengan penuh kesetiaan. Lakukanlah firman-Ku dengan penuh ketulusan hatimu. Karena aku sudah memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertaimu. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, karena musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkammu. Tapi janganlah kau takut, aku adalah Allahmu, aku adalah pelindungmu dan penyelamatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janganlah engkau khawatir akan hari esok. Terima kasih Tuhan, buat saat yang indah ini, saat kami boleh memuji dan menyembah-Mu, hening di hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, mendengarkan suara-Mu yang lembut di dalam hati kami, yang menguatkan kami, menghibur kami. Dan malam hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, melalui hamba-Mu yang telah Kau pilih dan Kau utus, Ibu Laurencia Sheila ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang sungguh menyertainya, dia boleh menyampaikan apa yang sungguh menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami semua di tempat ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Direkam. Hah? Oh enggak, jangan ditaruh, boleh. Ini ada YouTube. Ada YouTube. Enggak apa-apa. Belum boleh taruh di pinggiran sini. Oh, enggak bisa, ini ada. Ada YouTube. Enggak apa-apa, saya berdiri di sini. Oh, ya enggak apa-apa. Ya udah deh, Iya, buat iya. tempat ini dong. Oke, silakan. Ya, ya, thank you. Ada YouTube. Iya, kameranya di sini. Pas banget. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita biar agak panas ya. Kita say hi dulu dong. Bapak Ibu, kalau saya bilang hai, tolong dijawab halo gitu ya. Kalau saya bilang halo, tolong dijawab hai. Oke, mulai ya. Hai. Halo, halo, hai, hai. Hai, hai, halo, halo, halo. Thank you. Keren. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, tak kenal tak sayang ya. Nama saya Laurencia Sheila. Biasa dipanggil Sheila. Saya dari komunitas Santo Thomas. Pembimbingnya Bu Chun Wahono. Ya, pelayanannya ada jendela jiwa gitu ya di hari Rabu di YouTube. Nah, terus saya tinggal di deket sini. Di Pelangi. Jadi masuk Yakobus ya, gerejanya Yakobus. Apalagi? Suami 1, 2 orang putri, jangan ditukar. Suami 1 untuk sekarang dan selama-lamanya. Oke, hari ini judulnya adalah menjaga nilai kudus di hadapan Tuhan. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 3 ayat 13. Bapak Ibu, kalau kita bilang kudus, udah pasti udah pada tahu semua ya. Kudus itu suci. Kudus itu tidak bercacat, tidak bercela gitu ya. Dan Tuhan adalah kudus ya. Nah, boleh next slide Bapak.
Oke, jadi kudus itu suci, tidak najis, ya, tidak tercemar. Tetapi di dalam Katolik, kudus itu artinya dipisahkan, beda dari yang lain, terpisah, gitu ya. Next ya boleh. Nah, Tuhan itu kudus. Saya mau ambil dari kitab Yesaya bab 6. Yesaya mendapatkan penglihatan. Yesaya mendapatkan penglihatan Tuhan duduk di atas tahtanya. Tinggi. Jubahnya Tuhan, ujungnya, jadi Tuhan pakai jubah gitu ya. Ujungnya menutupi bait suci. Wah. Jubahnya Tuhan, ujungnya doang nutupin gereja Kim Tae-gon. Apalagi Tuhannya. Jadi Yesaya melihat Tuhan itu besar. Dan Yesaya melihat ada serafim, malaikat. Sayapnya ada 6. 2 buat nutupin kaki, 2 buat nutupin mata, dan 2 lagi buat melayang-layang. Dan para serafim itu berkata, meneriakkan yang tadi kita udah nyanyiin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Jadi serafim itu bilang, Tuhan itu kudus, kudus. Nextnya boleh? Next yang lagi. Oh ya boleh. Sheshe. Nextnya yang mana nih? Yang bawah, oke? Ya. Oke, thank you. Setelah Yesaya melihat serafim itu bilang kudus, 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 salah satu dari serafim itu ngambil bara. Aduh, kata Yesaya gini, aduh aku udah melihat yang kudus, cilaka, cilaka. Aku ini gak kudus, cilaka aku. Tapi yang terjadi adalah serafim itu ambil bara. Barat ini bara gitu ya. Dan dia ngapain? Dia taruh di lidahnya Yesaya. Dan serafim itu bilang, dosamu sudah diampuni, kesalahanmu sudah diampuni. Dan ini juga ditulis di kitab Wahyu bab 4 ayat 8. Saat Yohanes juga melihat penglihatan dan dia melihat para serafim, jadi banyak serafimnya. Para malaikat sama sayapnya juga ada 6 yang tengah buat terbang. Dan mereka juga berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa bisa sampai diulang 3 kali ya? Jadi di Alkitab itu kalau pengulangan sampai 3 kali, itu artinya sangat, sangat, sangat kudus. Jadi nggak cuman bilang Tuhan itu kudus, tapi kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Jadi Tuhan itu sangat, sangat amat kudus. Nah, di kitab Wahyu juga dikatakan kudus, kuduslah Tuhan. Pagi, siang, malam, serafim itu berkata, kudus, kudus, kudus. Bapak Ibu, kalau di kitab Perjanjian Lama ada Yesaya yang bilang cilaka aku udah ketemu yang kudus itu. Aku tuh gak kudus, aku najis. Tetapi yang dilakukan serafim menyentuhkan bara itu ke mulutnya Yesaya dan bilang, dosamu sudah diampuni, kesalahanmu sudah dilupakan. Dan satu hal yang Tuhan buat lagi di perjanjian baru, Tuhan mengutus anaknya, putra
putranya yang kudus. Ingat gak Bapak Ibu, ada cerita tentang penyakit kusta. Yesus ketemu sama orang yang sakit kusta. Saat orang kusta itu datang, orang kusta itu najis, betul gak? Najis itu dulu ibaratnya kalau berdosa itu najis. Ini orang kusta nih pasti berdosa nih, entah ayahnya, entah ibunya, entah dia pasti najis karena dia berdosa. Tetapi satu hal yang saya mau highlight, bahwa saat orang kusta itu datang kepada Yesus, Yesus tidak menjadi najis. Orang kusta dulu bahkan bilang, najis, najis dari jauh. Kenapa? Supaya orang lain gak deket-deket. Supaya orang lain gak menjadi najis. Biar yang najis cuma dia doang. Karena kalau deket kepegang, orang biasa jadi najis. Tetapi Yesus, saat orang kusta itu datang, kekudusan Yesus mengalir ke orang kusta yang najis, dan orang kusta itu sembuh. Jadi dari dua cerita ini, Yesaya tentang Yesus, kekudusan Allah itu mutlak. Ini misalnya Tuhan ya. Ini misalnya Tuhan. Kekudusan itu seperti ini. Kalau kita ada di posisi ini, masih jauh sama Tuhan, mungkin kita masih suka bohong gitu. Tapi saat kita bergerak maju, mendekat sama Tuhan, kok nggak bisa lagi ya bohong ya? Kok saya bisa jadi lebih kudus ya? Saat saya mendekat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, ternyata ada level yang lebih tentang kekudusan. Mengampuni, mengasihi sesama, lebih seperti Tuhan mengasihi dia, begitu juga saya harus mengasihi dia. Kalau nggak gitu, kok saya rasanya nggak kudus. Ampuni saya Tuhan, saya nggak bisa mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. Tolong saya Tuhan. Kekudusan di level sedekat ini sama Tuhan. Bergerak terus maju, doa, baca firman, pelayanan, sampai di titik deket banget sama Tuhan. Itulah para rasul, menjalani kekudusan lewat penderitaan. Bahkan saat menderita, Stefanus bilang, aku melihat Tuhan di atas. Ampuni mereka Tuhan. Penderitaan adalah jalan kekudusan buat para rasul. Kenapa? Karena udah deket. Jadi yang maksud saya adalah, kekudusan itu adalah saat kita mendekat kepada Tuhan, kekudusan Tuhan akan mengalir ke kita dan kita bisa dapat kekuatan dari Tuhan untuk hidup lebih kudus, dan lebih kudus lagi. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya cuma mendekat aja sama Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang memimpin dalam setiap hidup kita. Kok kayaknya baru mau mulai kepikiran gitu ya, ada yang ngingetin di hati, jangan bohong. Oh iya ya. Jadi kekudusan, kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita bisa hidup kudus. Nah, Bapak Ibu, tahun ini tahun jubileum ya. Tahun jubileum 2025, keren banget. Ini Paus buka Basilika Petrus, dibuka pintunya lebar-lebar, artinya apa? Tadi sudah dikatakan kita adalah peziarah yang berpengharapan. Pengharapan kita apa? Kita nanti tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kenapa peziarah? Karena kita cuman sementara. Dibilang begini, kita itu bukan penguasa bumi, tapi kita peziarah. Dan kerennya adalah Katolik, tahun Yobel yang harusnya 50 tahun sekali, dipercepat menjadi 25 tahun sekali untuk merayakan tradisinya.
Dibuka pintu itu bukan cuman buka pintu ya, tapi artinya kemurahan Tuhan, pengampunan dari Tuhan sedang dibuka selebar-lebarnya. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Mazmur 24 berkata begini, siapa yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan? Orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya. Jadi gak ada yang bisa mendekat kepada Tuhan selain Dia yang suci. Makanya Tuhan mengutus Yesus, tumpahkan darahnya buat tebus kita supaya kita menjadi kudus. Mengutus Roh Kudusnya menguatkan kita supaya kita menjadi kudus. Dan terlebih lagi di tahun yubileum, pintu kemurahan Tuhan sedang dibuka selebar-lebarnya. Makanya ada yang dikatakan ziarah ke-9, pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi setiap minggu untuk mendapatkan pengampunan, kesucian yang lebih lagi, kekudusan yang lebih lagi di tahun ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi pintu suci sebagai tindakan simbolis untuk mengalami pemurnian, kesucian secara spiritual. Tuhan sudah melakukan segala-galanya. Tadi Yesaya dikatakan bahwa malaikat itu taruh bara, itu yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah mengutus putranya yang tunggal, curahkan darahnya supaya kita beroleh pengampunan dosa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Gak cuman sampai di situ, tapi Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Tuhan sudah melakukan segala-galanya, bahkan membuka pintu ada tahun Yobel, yubileum untuk kita mendapat segala kemurahan Tuhan supaya kita hidup kudus. Pertanyaannya, maaf. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, kita adalah kawan sekerja Allah. Bagian kita ngapain dong? Ya kan? Terus bagian kita apa? Nah, kita akan masuk ke dalam ayat ini. 1 Tesalonika 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Yuk, 1, 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kiranya Dia memberikan kita kekuatan supaya kita apa? Tak bercacat, supaya kita kudus. Tadi ya, Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan. Nah, sekarang kita melakukan bagian kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah surat Rasul Paulus yang pertama kali ditulis. Kenapa? Di Kisah Para Rasul diceritain ya, mulai dari Paulus bertobat, terus dia pergi pelayanan misi bersama Barnabas, terus pecah kongsi, ya kan? Barnabas sama Paulus pecah kongsi. Paulus akhirnya bersama dengan Silas. Dia pergilah, salah satunya dia pergi ke Tesalonika. Kita baca ya, saat Rasul Paulus pergi ke Tesalonika, ngapain gitu ya. Nah, yang pertama baca mau ladies first apa bapak-bapak first? Bapak-bapak first ya, ibu-ibu. Oke, yuk bapak-bapak dulu yuk. 1, 2, 3. Seperti biasa.
Oke, ibu-ibu yuk. 1, 2, 3. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi Paulus berkunjung ke Tesalonika sama Timotius, sama Silas, gitu ya. 3 hari Sabat, 3 minggu doang. Ini mah, ini ya vacation. enggak, ini penginjilan, tapi cuman sebentar. 3 minggu doang. 3 hari Sabat. Ngapain sih Paulus? Oh, menceritakan tentang siapa itu? Yesus. Hei, orang Yahudi dan Yunani, tahu siapa Yesus? Dia adalah Mesias, Anak Allah. Dia mati dalam pengadilan orang Yahudi itu. Kamu yang menyalibkan, gitu ya. Ini saya yang nambah-nambahin, enggak ada di Alkitab. Jadi dia menunjukkan bahwa Mesias itu menderita. Tetapi Yesus yang kamu salibkan itu, dia bangkit. Allah menunjukkan dia naik ke sorga. Ini saya nambahin juga sendiri. Habis kalimatnya cuma itu doang. Ya, inilah Mesias, yaitu Yesus, gitu. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika, menerangkan bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, pembebas itu sudah datang, sudah disalibkan, menderita karena apa? Tebus dosa kalian. Ngajarin, Paulus ngajarin Injil kepada jemaat di Tesalonika. Next ya. Ini tuh saya harus ke arah mana sih? Gini ya? Oh ya gini. Mana aja Bluetooth. Oke. Next ya. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Wow, Paulus berhasil mempertobatkan banyak orang. Orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa. Termasuk orang Yunani juga. Next ya. Oke. Tetapi, ada tetapinya. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau. Jadi orang pada iri. Nih si Paulus banyak pengikutnya nih, nggak bener nih. Nanti pengikut gue kagak ada. Jadi dikacaukan. Nah, inilah yang membuat Paulus akhirnya meninggalkan Tesalonika. Dia udah mau diseret. Mereka udah membuat kekacauan dari sebagian orang Yahudi yang gak suka sama Paulus. Akhirnya Paulus pergi. Nah, Tesalonika ini kan baru diajarin, cuman 3 hari Sabat, 3 minggu doang diajarin tentang Mesias, siapa Yesus, diinjili. Tetapi karena kekacauan di Tesalonika, Paulus harus pergi karena udah membahayakan nyawanya Paulus. Terus akhirnya Paulus kan pergi ya. Dia pergi tadi itu ke Athena, ke Korintus. Nah, di Athena Paulus nggak tenang. Duh, tuh jemaat Tesalonika gimana ya? Baru 3 minggu diajarin siapa Mesias. Ini gimana nih kalau mereka nanti berbalik lagi ke jalannya menyembah berhala gitu ya. Baru aja gue ajarin tuh siapa Yesus. Kepikiran Paulus. Akhirnya Paulus bilang, Timotius, lu pergi lagi dah. Pergi lagi ke Tesalonika noh. Gue kepikiran sama jemaat di Tesalonika tuh gimana ya nasibnya. Akhirnya Timotius pergi ke Tesalonika. Nah, ini dia cerita tentang Paulus akhirnya mengirim Timotius, ada di Tesalonika bab 3. Kita baca, nggak usah semuanya deh ya. Ayat 2 aja.
Tesalonika 1 Tesalonika bab 3 ayat 2 ini. Yuk kita baca rame-rame ya. 1, 2, 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Yang ayat 3 ya. 1, 2, 3. Supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Paulus khawatir karena kan tadi ada kekacauan. Ini jemaat pasti dianiaya nih. Duh, gimana ya? Nah, akhirnya dia mengirim Timotius. Nah, Timotius datang ya kan kepada Paulus. Lapor bos, ya kan? Enggak gitu. Itu tambahan dari saya juga. Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ternyata ada kabar gembira. Ternyata kekhawatiran Paulus salah. Ternyata jemaat Tesalonika yang baru aja kenal Yesus, 3 minggu diberitakan, dia memegang teguh imannya, dia menjaga nilai-nilai kekudusannya. Jadi Timotius kasih kabar baik kepada Paulus. Karena iman dari jemaat Tesalonika yang baru sebentar doang diajarin, ternyata mereka menjaga nilai kekudusan mereka. Oke? Bahkan pada saat itu ada penindasan. Nah, kita baca ya, karena di sini poinnya. Yang ayat 6 sama ayat 7. Yuk kita baca bareng yuk. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya kasih subjudul menjaga kekudusan di dalam jalan penderitaan. Kenapa saya memberi judul itu? Karena Tesalonika menderita. Mereka ada penindasan. Tetapi di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah penderitaan, mereka pegang teguh iman mereka. Mereka betul-betul jaga kekudusan mereka. Mereka dulu yang berbalik dari menyembah berhala, mereka berbalik menuju kepada Yesus, dan mereka pegang teguh itu. Mereka gak goyah. Meskipun saat itu ada kekacauan, saat itu ada penindasan. Dan itu adalah jalan kekudusan yang Tuhan beri buat kita akhirnya nyampe kepada Yesus. Berjalan dalam kekudusan di tengah-tengah penderitaan. Izinkan saya buat sharing ya. Kenapa saya pilih judul ini? Cocok banget sama hidup saya ternyata. Jadi gini, anak saya kan tadi ada 2 ya, 2 orang putri. Yang satu itu udah kelas 3 SMP, mau SMA. Yang kecil itu SD, baru kelas 4. Saya agak-agak bingung soalnya dia homeschooling, jadi dia gak sekolah biasa. Anak saya yang kecil itu autoimun. Autoimunnya namanya trombositopenia. Mungkin ada dokter, ada yang tahu? ITP. Jadi kalau trombosit anak perempuan normal, kalau kita kan 300.000, 400.000 ya trombositnya. Kalau anak perempuan normal itu 180.000. 140.000 sampai 180.000. Anak saya cuman berapa? 5.000. Jadi harusnya normalnya 140.000. Anak saya
5.000 trombositnya. Itu artinya apa? Trombosit itu adalah salah satu komponen dari sel darah yang bertugas untuk membuat beku. Jadi kalau kita lecet, kesilet gitu ya, berdarah. Nah, yang bikin stop darahnya itu adalah trombosit. Semakin rendah trombositnya, dia semakin susah untuk bekunya. Jadi kalau anak saya lecet, berdarah, itu lama gitu. Nah, ciri-cirinya apalagi badannya suka lebam-lebam, biru. Nggak diapa-apain, emang biru sendiri. Nah, terus apalagi cirinya? Mimisan. Kalau dia mimisan itu kadang 5 menit, kadang setengah jam, kadang 2 jam gitu ya. Nah, jadi menurut saya Tuhan baik. Kenapa? Karena lewat hal yang kami alamin, kalau tadi jemaat di Tesalonika ada kekacauan, ada penindasan dari luar. Kalau kami, keluarga kami, itu dari dalam. Maksudnya masalah yang timbul dari autoimunnya anak saya. Tetapi puji Tuhan bahwa ini adalah jalan kekudusan yang Tuhan kasih ternyata. Kenapa? Kalau saat anak saya mimisan, kayak tadi, saya doa, kita sekeluarga doa, kita berjalan. Artinya kalau doa, baca firman, kita tambah dekat sama Tuhan, bener gak? Semakin dekat kita sama Tuhan, kekudusan Tuhan menular kepada kita. Bukan kenajisan kita yang mengotori Tuhan, bukan. Tetapi semakin dekat kekudusan Tuhan itu menular. Dan karena anak saya begitu, kalau mau liburan aja gitu, kemarin tuh ya, kita doa tiap malam. Tiap malam kita usahakan kita doa bareng sekeluarga. Apa yang kita doain? Tuhan, kalau mau dekat liburan ya, 3-4 bulan sebelum liburan tiket kan udah dibeli ya. Dalam hati ini kacau kalau dia mimisan ya kan. Kita doa, Tuhan tolong Tuhan, biar Dede gak mimisan Tuhan. Nanti pada saat liburan nanti Dede gak mimisan satupun. Kemarin kita pergi ke Disneyland. Natalan ya, liburan Natal kita ke Disneyland. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia gak mimisan satu kali pun juga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Om. Luar biasa. Tadi kemarin dia mimisan 1 jam. Terus kadang dia suka bilang kalau bangun tidur, Mami, mimisan gitu. Kadang seplastik gitu ya darahnya. Kadang cuma berapa lembar tisunya gitu. Jadi kalau trombositnya lagi turun-turun terus dia begitu. Tapi kemarin, wah luar biasa banget. Itu mukjizat dalam hidup saya gitu. Oh Tuhan baik banget gitu. Kami boleh menikmati liburan gitu. Karena anugerah Tuhan. Dan masalah-masalah yang terjadi itu, anak saya kan kadang masuk rumah sakit ya kan. Kalau misalnya dia udah ngedrop banget, lemes, ya dia ke rumah sakit. Kalau dia sampai pendarahan ya dia harus transfusi darah gitu. Tetapi ya yang saya lihat itu adalah jalan kekudusan yang Tuhan kasih, itu luar biasa. Anak saya yang kecil dia kan baru 9 tahun ya, 10 tahun gitu ya. Tiap malam dia buka Alkitab, dia baca Alkitab gitu ya. Terus dia doa gitu. Kalau mimisan gitu, pas lagi jalan ke mall, mau ke GI gitu ya. Jalan, mimisan. Ini mah kalau mimisan terus nggak jadi nih pulang gitu ya. Terus kita doa. Begitu sampai depan mall, lobby, West Lobby, Grand Indonesia ya. Berhenti Bapak Ibu, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Luar biasa. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi kita boleh dikasih masalah, kita boleh dikasih penderitaan gitu ya. Tetapi lewat masalah, katanya kalau orang kalau kagak susah kagak cari Tuhan gitu ya. Lewat masalah, lewat penderitaan itu ternyata Tuhan memberikan satu jalan kekudusan sendiri buat kami. Jadi kami gak neko-neko gitu. Jadi ke gereja, dia juga pelayanan gitu ya. Dia jadi flower girl di gereja. Kita di Parish International di Sunter itu.
karena dia komuni di sana. Nah terus ditawarin mau jadi flower girl nggak, karena kecil kan, jadi dia belum bisa jadi putri altar gitu. Jadi yang kalau persembahan itu suka bawa bunga atau anak-anak kecil, nah dia di depan gitu. Setiap kali tugas ya, nggak pernah mimisan. Itu luar biasa loh Tuhan. Jadi buat saya ya, ternyata penderitaan, kesulitan itu membuat kami sekeluarga doa tiap malam, membuat kami punya pengharapan sama Tuhan, menumbuhkan iman, kami belajar beriman, belajar bersyukur sama Tuhan, dan itu adalah jalan kekudusan. Karena kekudusan itu adalah saat kita berjalan bersama Tuhan lewat doa, firman, pelayanan, dan kita ini terus mendekat sama Tuhan. Nah, jadi highlightnya adalah ini, menerima penderitaan sebagai jalan menuju kesucian, kekudusan. Jadi ini yang kita jaga, ini yang kita pegang. Bahwa terima kasih Tuhan, kita bersyukur untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita jadi tahu bahwa Tuhan itu besar, dan bahwa kita jadi gak neko-neko. Mungkin kalau kemarin kan ke Hong Kong itu ada Macau, ditawarin sama saudara, ayolah ini yang belum pernah judi nih, ini pasti menang ini judi. Tapi karena kita sekeluarga gitu, kita punya masalah, aduh Tuhan ini gak mimisan aja udah puji Tuhan gitu ya. Enggak deh, kita tolak itu deh. Enggak deh, karena kita mau megang gitu jalan kekudusan, jalan kesucian. Kenapa? Karena selalu diingetin bahwa penderitaan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi jalan keluar, apa yang gak pernah kita pikir, apa yang gak pernah timbul hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah, ku tak akan menyerah Tuhan, ku takkan putus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kalau masalah itu boleh datang Tuhan, kalau penderitaan itu boleh datang Tuhan, biar kami boleh belajar dari jemaat di Tesalonika. Mereka cuma sebentar dapat pengajaran tentang Tuhan, tapi penderitaan itu tidak melumpuhkan iman mereka Tuhan. Bapa, biar kami boleh sadar Tuhan, dan biar kami boleh pegang kekudusan di setiap jalan hidup kami. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada masalah Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, itu adalah jalan kekudusan yang kami tempuh, di mana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan roh-Nya yang kudus dalam hidup kami. Kau sudah berikan segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ada doa-doa Tuhan di dalam kotak ini Tuhan. Kau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Kau yang paling tahu setiap penderitaan yang kami alami Tuhan. Kau yang paling tahu Tuhan apa yang terdalam di setiap hati kami Tuhan.
Kami taruh ini di bawah kaki-Mu, Yesus. Kau berikan yang terbaik, Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah letih, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan bilang, marilah kau yang letih lesu dan berbeban berat, karena kuk yang aku pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Kami taruh ini di bawah kaki-Mu, Tuhan, karena kami percaya Tuhan udah berikan segala-galanya. Darah-Mu udah Kau curahkan, segala Tuhan sudah beri. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik dari setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami serahkan segala perkara, segala hidup kami, Tuhan, masa depan kami, dengan segala ucapan syukur bagi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lorencia Sheila atas pewartaannya pada malam hari ini. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita, segenap hidup kita pada Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Cinciao. Xin chào lại xin Yesu, xin chào lại xin Yesu, xin chào. Bài ít bài chi bài sao bài cơ bài lại cơ cái lễ bài. Xin chào lại xin Yesu, xin chào. Chào lại xin Yesu, xin chào. Xin chào lại xin Yesu, xin chào. Bài ít bài chi bài sang bài gì bài go bài là quê lễ bài. Xin chào lại xin Yesu, xin chào. So chin ho wa bela olo wa eya so tui wa chin ho do te wa e hoa long ho wa ta chi cho wa eya so tui wa chin ho. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Yesus. Percaya pada Yesus selalu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepanjang minggu. Betapa baiknya Yesus. Ku mau memuji Tuhan Yesusku. Dia sangat baik bagiku. Dalam pergumulan Kau beri sukacita. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagiku. Kita mendengarkan pengumuman. Makasih Siska. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, kepada Ibu Laurencia Sela yang telah membawakan renungan hari ini. Mungkin di sini saya bisa petik satu yang bisa kita jalankan bersama, bahwa di dalam kita hidup dalam penderitaan, pergumulan hidup kita itu merupakan jalan yang menuju kepada kekudusan dan kesucian melalui doa dan firman yang ada. Benar ya Bu? Makasih. Di sini kepada Ibu Veronica atas kesaksiannya yang sangat menguatkan kita untuk selalu berdoa setiap saat agar kita selalu diselamatkan oleh Tuhan. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Siska dan timnya, kepada pemain keyboard Bro Audi, kepada petugas LCD proyektor Bro Irwan, kepada soundman Pak Yudi, dan kepada penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman yang kita perhatikan. Selasa pagi minggu depan tanggal 28 Januari 2025 kita libur Imlek. Jadi PDKK pagi untuk libur dan masuk kembali untuk Selasa berikutnya 2 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 4 Februari jam 10, tempatnya di daerah sini juga, Yakobus Santo Yakobus KTG Lama, dengan tema Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan bersama Ibu Helena Rahayu. Bagi Bapak Ibu yang Selasa pagi bisa hadir, persilakan hadir. Sedangkan untuk Kamis malam minggu depan tanggal 30 Januari PDKK malam juga libur karena pas ada Happy Chinese New Year. Dan akan dilanjutkan minggu depannya lagi, yaitu 2 minggu yang akan datang pada hari Kamis jam 19.30 seperti biasa di dalam gedung KTG Lama dengan tema persembahan dengan hati yang ikhlas bersama Ibu Dewi Kumalasari. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, silakan dimohon berdiri. Wajah-wajah lama ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin doakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Mari saat ini kita tutup persekutuan doa kita. Kita kembali hening di hadapan Tuhan Allah kita. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa kami malam hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu, sabda-Mu, pewartaan-Mu yang sungguh menguatkan kami untuk senantiasa berjalan dari hari ke hari, berjalan di dalam kekudusan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, buat Ibu Laurencia Sela, berkati dia, suaminya, anak-anaknya, seluruh keluarganya ya Bapa. Kemanapun mereka melangkah, Engkau yang menyertai dengan tangan kasih-Mu. Bapa, Kau sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau juga sertai perjalanan kami. Dan kami mau senantiasa juga meneladani Bunda Maria dan para kudusnya. Khususnya Bunda Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dan kami mau sampaikan salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taigon, doakanlah kami. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita kembali berdiri. Kita mau senantiasa berjalan dalam kekudusan, sehingga apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, kita serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga setiap hari menjadi hari yang terbaik.